Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Arjuna cuma satu. Siapa? Ana sama. Nah, kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar apa? Sebelum masuk materi baru, kemarin kita belajar apa? Karakteristik hayati di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Ada berapa jeniskah flora di Indonesia? Ada berapa? Ada berapa? Ya, coba sebutkan yang pertama apa? Kurang kencang suara. Kedua? Ketiga? Hewan apa yang berada di fauna asiatis? Yang masih ingat? Orang Batak. Apa lagi? Kemarin kakak ngasih tugas ya ke kalian ya. Masih ingat? Tugasnya apa kemarin? Membaca halaman berapa? Udah dibaca semua? Udah dibaca semua? Udah dibaca semua? Kalau sudah, tak kasih pertanyaan ya. Apakah sumber alam hayati? Tunggu, kakak tunjuk. Apa itu sumber alam hayati? Apa ini namanya? Aurora. Evan dong, bener. Ada berapa jenis keragaman sumber daya alam di Indonesia? Tunggu dulu, kakak kan bilang kakak tunggu. Evan. Ada berapakah keragaman sumber daya alam di Indonesia? Ini siapa? Evan. Evan. Dua. Oh ini Evan. Apa Jahan? Sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati. Sebelum kakak masuk ke materi baru ke video, kakak mau ya nanti kalau videonya dimulai, kalian fokus ke video. Karena nanti di akhir sesi kakak bakal tanya apa kesimpulan dari video yang kalian lihat. Jadi kalian harus fokus saat video, jangan utek-utek barang yang di atas meja. Ditaruh semua barangnya, fokus ke depan. Gak boleh ngobrol kanan kiri. Oke? Deal? Mulai ya. 1, 2, 3. Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak, awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia
Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Tapi, lama-kelamaan, mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Betul kan, Pipo? Betul, Lola. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, setelah rombongan pertama, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck, disusul oleh armada pimpinannya yaitu Van Beek. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Antara tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Wah, banyak banget ya. Iya, people. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun saling bersaing. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan para pesaing. Oh, betul tuh. Dan pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Waktu itu, Peter Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama dan berpusat di Ambon. Setelahnya, Jan Pieter Zoutkoen diangkat menjadi Gubernur Jenderal dan pusat VOC dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Alasan pemindahan kantor VOC karena letak Jayakarta dianggap strategis bagi pelayaran perdagangan. Selain itu, lokasi Jayakarta lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Namun, sejak saat itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Akibatnya, timbul perlawanan di mana-mana. Meskipun begitu, mereka gak kehabisan akal loh, people. Tahu nggak, VOC melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan syarat kerajaan tersebut harus tunduk kepada Belanda. Untung saja, saat menjelang abad ke-19, keadaan keuangan VOC memburuk, sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tapi penjajahan masih berlangsung, teman-teman. Nah, kita lanjutin di video berikutnya ya. Nah, video kan sudah selesai. Kakak bagi jadi 7 kelompok ya. Nanti kakak cuma pindah ke sini
Ini emang cuma 3 orang. 4. Emang duduk mana? Oh, Sini apa? ambil kursi gak apa-apa. Jadi kan 4. Ini kelompok 5. Emang ambil kursi di sini tetap. Emang Ayo, Rek, nulis apa, Rek? dengerin dulu, dengerin. Itu kertasnya kan kakak suruh nyimpulin dari video yang kalian lihat tadi kan? Nah, itu nanti dikumpulin di akhir pembelajaran. Maksudnya, kakak kan ngasih materi ini habis ini. Ini dikumpulnya nanti akhir pembelajaran, akhir sesi materi baru. Paham? Sekarang buka bukunya, halaman, buka buku paketnya, halaman 38 tentang latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bawa semua kan buku paketnya? Jangan sotekan ya, nggak boleh. Mana buku paketnya? Ada? Nah, sekarang fokus ya, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Tujuan pembelajaran peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Peserta didik, kalau masih bicara akan baru mulai tuh ya. Ayo diangkat kepalanya, kepalanya diangkat. Duduknya yang tegak biar semangat. Kedua, peserta didik mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. 3, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut membuat banyak bangsa lain di dunia datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti cabai, merica, kakao, dan juga cengkeh. Mereka yang datang ke Indonesia adalah para pelaut dan pedagang dari berbagai negara di Eropa. Para pedagang yang pada awalnya hanya berniat berdagang dengan penduduk Indonesia, kemudian berubah niatnya menjadi ingin menguasai Indonesia, termasuk Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Mereka adalah negara-negara dari benua Eropa yang mencoba menguasai Indonesia. Lanjut, kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan juga penjajahan samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malangka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Itu siapa? Zubair. Lanjut, kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang menyusul setelah Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka
Ketiga, kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa yang sangat menguntungkan, sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah Indonesia. Diangkat kepalanya, kalau nggak diangkat kan nggak mau lanjut. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring berjalan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, kakak mau tanya, apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Mencari rempah-rempah. Contohnya rempah-rempah tadi apa? Nah itu kan kakak udah bagikan kertasnya. Sekarang kertasnya itu boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Ini kertasnya dikerjakan di diskusi dari video yang tadi kakak tampilkan. Kakak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Itu kertas yang kakak kasih itu, KTP yang kakak kasih itu dikerjakan video kan? Mana kertasnya? Diskusi loh ya, jangan sendiri-sendiri.
Masih ada yang mau bertanya tentang penjajahan? Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Apa sudah paham? Paham belum? Kakak,